Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Para jamaah bersyukur Ramadan sudah berlalu. Insya Allah kita sudah menunaikan salah satu karunia, salah satu kewajiban pada kita, dan insya Allah kita akan menikmati hasilnya. Para jamaah, itu rasa syukur barangkali yang menarik kalau kemudian kita munculkan. Karena Ramadan itu istimewa dan kita sudah melewatinya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut setia beliau. Dan munculkan kretek di hati kita, semoga kita masuk pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah, mari kita bertakwa. Salah satu goal utama, salah satu tujuan besar dari puasa itu dijelaskan kepada kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi belakangnya tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para jamaah, karena tujuannya besar, bagus, akan menguntungkan pada kita, maka akan bagus sekali kalau kita tahu tanda-tanda keberhasilan puasa itu. Loh, apakah penting kita tahu atau punya indikator keberhasilan puasa? Penting. Ilustrasinya begini. 1 bulan yang lalu sebelum puasa, para jamaah, itu saya ada tugas ke Banten, naik pesawat. Sudah naik nih ke pesawat, sudah di pacuan itu udah berangkat pesawat, moro-moro ngerem, kemudian kembali dia jadi kita diturunkan. Berdasar penjelasannya adalah ada indikator yang tidak menyala penjelasan. Jadi kenapa kami dibalikkan kembali ke ruang tunggu penjelasannya? Karena ada indikator yang di situ mestinya terlihat itu tidak muncul. Itu salah satu tanda pentingnya kita paham tentang indikator keberhasilan ataupun indikator kegagalan. Kalau tanda-tanda keberhasilan itu ada, perkuat.
Tapi kalau tanda-tanda kegagalan yang ada, bagaimana agar tanda-tanda itu kemudian bisa menyelamatkan kita. Alhamdulillah penumpang selamat. Andai kata mungkin lanjut karena di situ ada indikator yang tidak berfungsi, malah bisa membahayakan pada penumpang. Nah, pertanyaannya kan insya Allah sama. Apa tanda bahwa puasa kita itu berhasil? Nah, sudah saya sebut di awal, tujuan utama atau goal yang ingin dituju puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa tanda-tanda takwa itu kita cek di ayat berikut ini. Bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahu adzim. Satu tandanya ya. Yang bertakwa itu menurut Al-Qur'an. Jadi kalau mau jenengan cek nanti ada di surat Al-Baqarah. Kira-kira ayatnya 1 sampai 5. Tanda yang pertama, orang muttaqin itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, itu tanda pertama. Lah kalau kita trauma mendengar kata-kata syariah, itu tanda puasa kita nggak berhasil. Syariah. Padahal ketika syariah itu tujuannya apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Satu. Tidak usah saya uraikan, nanti terlalu lama. Jadi kalau kita ada kesenangan mendengar ya, panduan-panduan dari Al-Quran, itu tanda puasa kita berhasil. Sebaliknya, ketika ada ketakutan, ada ketidaksukaan begitu mendengar kata syariah atau petunjuk-petunjuk Al-Quran, itu tanda puasa kita tidak diterima. Loh kok begitu? Ya, karena Allah yang menyebutkan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk orang yang bertakwa. Yang kedua, tanda yang kedua, indikator yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang muttaqin itu orang yang beriman dengan al-ghaib. Apa itu? Allah, malaikat, ya, hari akhir, qadar yang ada dalam rukun iman itu. Nah, yang kuliah-kuliah ini biasanya cenderung merasa ini ya otak cerdas, pintar. Loh, bagaimana membuktikan malaikat itu ada? Nah, gitu kan pertanyaan. Para jamaah, ini ranahnya Nabi, bukan ranahnya Einstein. Kalau mau penjelasan semuanya ilmiah, Allah insya Allah ngutus Einstein
Ishak Newton, ilmuwan-ilmuwan itu. Tapi enggak, Allah ngutus Nabi karena ranahnya bukan ranah kecerdasan otak saja, tapi juga ranah iman, kepercayaan. Makanya paling banter yang kita kita pelajari, kita telaah itu adalah apa-apa yang Allah ciptakan, bukan lalu berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Mikir tentang ciptaan Allah yang akan menjadikan kita lebih yakin, lebih beriman, bukan kemudian malah berpikir tentang zat Allah yang akan menjadikan otak kita gila karena tidak akan pernah mampu. Jangan bisa bayangkanlah, andai kata kita yang bikin meja ini, pastilah meja ini nggak mungkin berpikir tentang saya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk berada pada level yang di atasnya. Sama dengan kita. Nggak akan mampu berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman. Begitu keraguan itu muncul para jamaah, cermati lagi, latih lagi iman. Ya. Itu yang kedua. Yu'minuna bil ghaib. Yang ketiga, yuqimunas shalah. Para jamaah, tanda bahwa kita sholat ini berhasil ya, yang disebut dengan yuqimunas shalah dalam Al-Quran itu adalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kita disebut menegakkan sholat itu para jamaah kalau perbuatan kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tadi ciri yang ketiga, muqimu nassal. Berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, kita infakkan. Loh, kalau infak itu mesti ke musala? Ya tidak. Ya. Infak itu sebenarnya lebih umum fungsinya, termasuk pada keluarga dekat kita. Infak. Jangan kikir-kikir untuk keluarga. Itu masuk kategori infak. Apa yang kita berikan. Yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang paling penting para jamaah di infak ini, paling tidak kita keluarkan zakat kita. Ya. Itu paling tidak, minimal itu. Zakat apa? Ya zakat fitrah kemarin, kemudian zakat mal jika kita punya uang yang cukup. Ya. Itu ciri yang keempat. Ya. Berikutnya, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi tanda berikutnya para jamaah, beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya keberimanan kita seperti apa saat ini terhadap kitab sebelumnya? Ya nggak harus meyakini itu asli atau tidak ya. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah juga sudah mewahyukan sebelum ini kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini adalah penyempurnanya,
Sehingga kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran, maka pasti itu berbeda dari aslinya. Yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhir. Para jamaah, tanda bahwa kita yakin pada hari akhir dan tidak itu juga ada. Contoh misalnya ya, kalau saya yakin pada hari akhir, itu berarti saya yakin bahwa apa yang saya lakukan saat ini insya Allah nanti akan Allah perlihatkan. Allah akan balas. Itu dampak dari keyakinan kita pada hari akhir. Jadi ketika para jamaah saat ini dizolimi oleh orang lain dan para jamaah nggak bisa membalas, maka percayalah bahwa Allah pasti akan membalas. Itu dampak dari keyakinan kita pada hari akhir. Itu barangkali para jamaah yang bisa saya sampaikan. Ketika indikator ini tidak muncul di pikiran, di hati kita, maka bersegeralah untuk cepat memperbaiki. Agar puasa yang kita lakukan kemarin, itu puasa yang memang berdampak. Bukan puasa yang hanya memenuhi indikator output saja, tapi indikator outcome-nya juga ada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.